Shalom sahabat WB, Renungan Harian Wanita Bijak pada hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Mei tahun 2026 berjudul Doa dan Iman. Pembacaan firman Tuhan akan diambil dari Injil Lukas, pasal 18, ayat 1 sampai 8. Injil Lukas, pasal 18, ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur jika hari ini kami masih bisa menikmati anugerah dari Tuhan. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami agar kami bisa memahami isi hati Tuhan lewat firman hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tidak adil. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikan keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Namun, kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku." Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Sahabat WB, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan lewat beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang Yesus hendak ajarkan kepada murid-muridnya? Sahabat WB bisa melihat kembali pada ayat pertama. Pertanyaan kedua, apa yang Tuhan ingatkan tentang perumpamaan permintaan seorang janda kepada hakim yang lalim itu? Sahabat WB bisa melihat kembali dari ayat kedua sampai ke-6. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimanakah seharusnya kita berdoa kepada Allah? Sahabat WB melihat kembali pada ayat ke-7. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang akan membela jika kita beriman dan berdoa dengan tidak jemu-jemu? Sahabat WB bisa melihat kembali pada ayat ke-8. Sahabat WB, tidak jemu-jemu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah konsisten, tidak bosan-bosan, terus-menerus, tidak henti-hentinya melakukan sesuatu tanpa rasa lelah. Renungkanlah apa yang dimaksud dengan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Menurut sahabat WB, mengapa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu?
Adakah sahabat WB juga berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Allah atas apa yang sedang kita pergumulkan? Adakah perasaan ingin menyerah dan putus asa akan doamu? Apa firman Allah yang mengingatkanmu tentang hal ini? Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Sahabat WB, bagaimanakah kondisi imanmu saat ini kepada Tuhan? Masih adakah pengharapanmu kepadanya atas pergumulan hatimu saat ini? Alamilah bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan Dia terus mengerjakan hal baik dalam dan lewat kehidupanmu. Sahabat WB, tetaplah berharap kepadanya. Mari sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok modul 2 dan juga sahabat WB lainnya untuk berkat apa yang sudah kita terima dari kebenaran firman hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman hari ini yang begitu indah, yang boleh mengingatkan kami dan menguatkan iman kami tentang siapa Engkau di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau adalah Allah kebenaran yang akan selalu membela dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, ajarkan kami Tuhan terus-menerus berdoa dengan tidak jemu-jemu Tuhan. Dan kami juga ingin belajar untuk memiliki pengharapan yang terus ada di dalam hidup kami. Di dalam setiap pergumulan kami tetap berharap kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Keintimanmu dengan Tuhan berbanding lurus dengan pertumbuhan imanmu.